Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan ada di Surabaya. Jangan suka diam rebahan, harus tetap semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Pokoknya kalian yang betah ya teman-teman nonton video aku yang masih dengan suara yang masih bindeng ini, karena masih belum sehat banget. Tapi kalau misalnya untuk keadaan fisik sih sebenarnya udah lumayan sehat nih teman-teman, udah semangat lagi buat ngonten gitu ya. Tapi memang untuk suara itu ya nggak tahu sih, nggak bisa dirubah teman-teman, masih bindeng banget. Nah, kita balik dulu ke videonya. Ini tuh aku lagi beresin kamar nih teman-teman. Ini tuh dibantuin sama si kakak gitu ya. Ya bukan dibantuin sih sebenarnya, tapi direcokin teman-teman. Aku ngeberesin, emang dia itu melompat-melompat gitu ya. Ya namanya juga anak-anak, nikmatin aja ya teman-teman, karena momen-momen seperti ini bakal kita kangenin ketika mereka nanti udah gede. Oke, di sini aku langsung kayak rapi-rapin sedikit untuk si spraynya. Di sini tuh spraynya nggak yang susah banget sih diberesin teman-teman, karena kan untuk setiap sudutnya udah aku kasih peniti, palingan juga cuman kayak ketarik-ketarik sedikit aja. Dan juga itu tuh nggak robek ya teman-teman, walaupun agak ketarik gitu. Nah, di sini langsung aku kebasin sedikit juga untuk si kasurnya ya. Oke deh, di sini aku lanjut lagi mau bersih-bersih ya, pasti mau nyapu-nyapu. Dan sebelum itu aku mau rapiin dulu nih handuk-handuk teman-teman. Ini tuh masya Allah berantakan banget gitu ya handuk-handuk di sini tuh di pintu. Karena memang tadi malam habis mandi gitu ya teman-teman, yang aku pulang nganterin ponakan dari pondok gitu ya. Itu sampai di rumah itu ya langsung udah kayak tepar. Jadi kayak handuk pun ngasal-ngasal aja diletak gitu. Sebenarnya kan kalau handuk tuh ya nggak boleh langsung ngasal-ngasal gitu ya, takutnya nanti dia tuh tetap lembab gitu ya, tapi kayak apa ya namanya, kayak udah capek gitu kan. Jadi makanya pagi ini langsung deh aku beresin itu handuk biar dia itu juga nggak apa namanya nggak kena tai lalat gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kalau handuk itu menurut aku lumayan rentan banget sih kena tai lalat. Nah teman-teman, di sini TV-nya aku matikan. Kenapa? Karena anak-anak itu nggak nonton TV ya, mereka itu lagi nonton di handphone. Aku kasih mereka itu waktu buat nonton di handphone gitu ya teman-teman. Cuman memang anak-anak itu tipe yang nggak terlalu betah banget sih lama-lama nonton handphone, apalagi si kakak. Yang agak betah nonton handphone itu ya si adek, tapi nggak terlalu lama juga, dia tuh cepet bosennya gitu ya. Kadang tuh udah minta main gitu ya, minta diajak main keluar gitu teman-teman. Tapi karena ini aku lagi riwe gitu ya, terus juga biar mereka itu tenang gitu teman-teman, aku kasih dulu mereka nonton handphone. Karena mereka tuh dari tadi ngedesak mulu gitu ya, katanya itu ayo kita pergi main ke rumah abang katanya. Karena anak kakak iparku kan ada yang seumuran mereka gitu, jadi mereka tuh minta main ke sana gitu. Tapi kerjaan rumah tuh masih belum beres teman-teman, mana seharian kemarin itu rumah nggak ada disapu gitu kan, karena kan aku tinggal buat pergi ngantar ponakan gitu ya. Jadi hari ini tuh ya pagi-pagi aku pengen banget gercep gitu ya, beresin kerjaan rumah biar agak legaan gitu. Nah itu si kakak sebenarnya itu udah ngajak-ngajak mau pergi gitu ya teman-teman, cuman aku bilang udah sana dulu nonton Upin di handphone, aku bilang gitu. Tapi ya namanya juga anak-anak ya teman-teman, mereka itu sebenarnya orangnya bosenan gitu ya, pengen mencoba hal-hal baru gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kayak gini tuh mereka tuh nggak terlalu yang betah lama-lama nonton handphone, pengennya tuh ya keluar gitu. Tapi kalau misalnya keluar gitu ya aku suka ngajaknya tuh kadang tuh ya sore, kadang juga siang mereka bangun tidur gitu ya, aku ngajakin mereka main ke rumah abang ipar. Atau kalau nggak itu kadang di malam hari teman-teman, aku main ke sana. Kadang juga setelah ayahnya pulang kerja gitu ya, kalau misalnya ayahnya itu pulang kerja cepat, nanti anak-anak dibawain jalan gitu ya, terus dibawain deh jajan ke rumah kakak ipar aku dan sekalian main di sana biasanya gitu. Kalau misalnya sekarang-sekarang ini aku kebanyakan pergi main teman-teman gitu ya, ujung-ujungnya kerjaan aku tuh pada berantakan semua gitu ya. Kayak kerjaan rumah bisa berantakan gitu ya, belum lagi ngurusin konten gitu ya, kayak ngedit kayak voice over gitu kan, itu semuanya bakalan kayak keteteran banget semuanya gitu ya. Jadi waktu main itu juga nggak bisa yang terlalu ekstra banget aku ya. Keseringan itu kalau aku main itu ya kadang di malam hari teman-teman, biar agak lebih lega aja gitu. Jadi nanti pas habis isya aku jalan ya, pulang-pulang ke rumah itu ya siap-siap langsung tidur kayak gitu. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Di sini aku langsung bersih-bersih di teras juga ya. Ini tuh pasirnya, aduh bukan main teman-teman, masya Allah ini tuh banyak banget pasirnya ya. Pokoknya lantai itu diinjak udah bener-bener nggak enak ya teman-teman. Dan itu juga di sana aku lagi jemurin kasur.
karena memang udah nggak enak banget buat dipakai tidur gitu ya, buat dipakai rebahan gitu udah nggak enak. Oke, next teman-teman, di sini aku lanjutin kegiatan aku di sore hari ya. Ini tuh aku lagi ngangkatin jemuran pakaian. Sebenarnya teman-teman di video sebelumnya itu aku pengen banget masukin pas aku lagi lagi nyuci pakaian, lagi jemur-jemur gitu ya. Tapi ternyata si videonya itu hilang gitu loh teman-teman. Mungkin aku nggak sengaja kehapus gitu ya. Jadinya ya aku nggak bisa liatin gitu teman-teman. Untuk proses aku ngebilas pakaian yang lumayan banyak ini. Karena kan kemarin itu habis bepergian ya, jadi pakaian itu bener-bener banyak teman-teman. Aku juga nggak nyuci seharian kemarin gitu ya. Ditambah lagi kemarin itu pakaian itu dipakai buat pergi gitu ya. Terus juga anak-anak itu ada gonta-ganti pakaian. Aduh, masya Allah ini tuh lumayan banyak banget. Lumayan sesak sih teman-teman. Napas rasanya ini ya buat buat ngangkatin jemuran buat nyuci gitu ya teman-teman. Karena jadinya akan lama banget gitu. Oke deh teman-teman, setelah tadi ngangkatin jemuran pakaian, di sini aku lanjut lagi buat masak ya. Karena tadi aku ngangkat jemuran pakaian itu tuh nggak yang sore banget. Ya siang lah teman-teman, karena itu tuh juga pakaiannya udah pada kering semua gitu ya. Terus juga aku lihat tuh angin itu agak lumayan kenceng gitu ya, nerbangin debu-debu. Jadi takutnya pakaian aku kena debu. Makanya aku angkat aja gitu ya, walaupun belum sore banget. Tapi kan itu udah pada kering semua. Nah, di video kali ini aku mau masak lagi nih teman-teman. Ini dia ya menu masakan aku ya. Begini-begini aja sih teman-teman menu aku. Dan kali ini tuh aku mau masak keripik ubi atau keripik singkong gitu ya. Nah, di sini untuk cabenya itu aku rebus ya teman-teman biar lebih enak aja gitu ya. Tapi matangnya itu harus benar-benar dimatengin banget. Di sini aku bikinnya nggak terlalu banyak ya teman-teman untuk si keripik singkongnya gitu ya. Ya pokoknya secukupnya aja. Karena kalau keripik ubi ini juga kalau kalau terlalu agak lama gitu ya, itu biasanya bakalan melempem dan udah nggak enak gitu ya. Jadi ya udah dimasak secukupnya aja buat makan malam gitu, terus buat besok pagi sama bekalnya Pak Su gitu. Udah palingan gitu doang. Nah, sambil nungguin si singkongnya lagi aku goreng, di sini aku juga sambil buat beresin cucian piring yang udah aku cuci tadi pagi. Ini baru aku beresin. Aduh, beneran dah ini tuh banyak banget cucian piring aku. Padahal seharian kemarin itu ya aku nggak masak di rumah ya teman-teman. Terus juga nggak makan di rumah gitu ya. Cuman makannya malam doang gitu. Tapi cucian piring tuh masya Allah banyak banget. Ya karena memang kan seharian kemarin nggak ada nyuci piring gitu. Aduh, beneran itu banyak banget. Tapi ya buat yang udah biasa nonton video aku mah nggak bakalan heran ya, karena cucian piring aku memang selalu banyak ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku tuh masih nyuci piring dalam mode lesehan gitu ya, itu kayaknya bakalan nunggu cucian piring yang selalu numpuk dulu baru aku cuci. Karena kalau misalnya nyuci piring itu sedikit-sedikit itu rasanya kadang itu mager gitu ya. Jadi kalau misalnya udah banyak duduk gitu lama-lama juga mah nggak apa-apa gitu ya. Mungkin nanti akan sedikit berkurang kalau misalnya udah nyuci di wastafel gitu ya. Karena kan kalau di wastafel itu kan nggak bisa terlalu ditumpuk banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kelihatan agak penuh ya mau nggak mau harus dicuci gitu. Beda halnya dengan nyuci lesehan gini teman-teman, ditunda-tunda juga nggak apa-apa deh, itu mah muat-muat aja di dalam baskom segede itu. Oke, ini sih singkongnya udah matang nih teman-teman, udah mulai kuning gitu ya. Terus di sini langsung aja aku masukin ronde selanjutnya. Sebenarnya kalau goreng-goreng gini tuh ya teman-teman nggak bisa yang terlalu disambi-sambi banget gitu ya, takutnya malah gosong gitu ya teman-teman. Cuman kita tuh kalau misalnya nggak disambi-sambi tuh kayak orang ngerasa rugi gitu ya, cuman megang kerjaan itu cuman satu itu doang gitu. Jadi kalau misalnya emak-emak gitu ya teman-teman, sambil masak juga bisa sambil nyapu, sambil masak juga biasanya tuh bisa sambil muter cucian gitu ya di mesin cuci. Pokoknya emak-emak itu memang serba bisa deh, best banget pokoknya. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Ayo tim yang seneng banget nonton video aku pas lagi beraktivitas atau yang lagi rebahan nih, boleh juga kalian itu tulis di kolom komen ya. Kalian tuh lagi ngapain pas lagi nonton video aku ini? Atau kalau nggak sempat komen juga nggak apa-apa sih teman-teman. Karena kan kadang itu kalau misalnya kita itu nonton itu kadang suka agak mager gitu ya ngetik-ngetik komen sama kayak aku. Karena aku tuh gitu teman-teman, kalau misalnya udah nonton video orang itu ya kayak males banget gitu ya kalau mau berhenti ngetik-ngetik gitu. Ya keseringannya tuh ya los aja gitu ya, habis nonton video ini nanti lanjut lagi ke video selanjutnya gitu aja sih biasanya aku. Karena memang aku tuh semager itu banget kadang tuh mau ngetik komentar teman-teman, kecuali kalau misalnya harus gitu ya. Nah itu baru deh teman-teman, kalau nggak biasanya ya udah los aja gitu, biar aja gitu ya videonya tuh muter sendiri gitu. We talk on the phone.
Pas aku voice over ini ya teman-teman, sebenarnya aku tuh bolak-balik batuk ya, dan aku tuh sebenarnya kurang suka kalau misalnya voice over itu tuh disambung-sambung. Tapi ya mau gimana ya teman-teman, namanya juga memang lagi nggak fit banget gitu ya. Jadi kayak misalnya aku voice over gitu ya, nggak lama itu ya batuk gitu ya, stop dulu gitu ya teman-teman. Habis itu minum dulu, baru lanjut lagi voice over gitu. Karena memang aku tuh batuknya itu bukan yang apa ya, batuk terus-terusan gitu ya. Kadang itu kalau misalnya kayak udah ngomong terlalu lama gini, tenggorokan itu kering, jadi bawaannya itu batuk. Dan kalau masalah pilek teman-teman, itu memang masih lumayan berat banget gitu ya, flu yang aku rasain. Tapi kalau misalnya meriangnya itu udah berkurang sih, karena kemarin itu sempat yang meriang tuh yang benar-benar meriang banget gitu ya. Tapi kalau sekarang mah alhamdulillah udah enggak gitu ya. Tapi ya gitu deh, batuknya malah terkadang itu lumayan ngeganggu aku bervoice over. Jadi terkadang itu teman-teman itu jadi salah satu kadang alasan aku tuh agak malas gitu ya voice over pas lagi batuk ini. Jadi kadang suka aku tunda-tunda dulu ya, nunggu keadaan aku tuh agak bagus gitu ya, agak enakan gitu teman-teman. Karena kalau misalnya bolak-balik berhenti itu kadang jadi suka ngeblank gitu loh teman-teman. Jadi kayak apa namanya? Jadi kayak nggak tahu gitu ya, kadang tuh pengen ngomong apa gitu. Karena kan udah kayak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi kadang itu yang bikin aku ngeblank gitu ketika voice over. Tapi karena keadaannya begini gitu ya, terus juga aku memang udah beberapa hari ini, kayaknya udah semingguan lebih sih teman-teman, aku tuh lagi dilanda flu. Ya mau nggak mau gitu ya, pas ada kesempatan aku usahain aja buat voice over gitu. Biar apa ya, biar video aku tuh nggak terlalu numpuk aja di dalam galeri gitu ya. Dan singkat cerita teman-teman, ini tuh aku udah beres buat masak si sambelnya, dan ini tadi juga udah aku dinginkan ya si sambelnya. Karena kalau misalnya mau masak keripik singkong seperti ini, sambelnya tuh harus kita dinginkan dulu gitu ya. Cuman memang nggak aku liatin lah ke kalian pas aku proses mendinginkannya ya. Pokoknya ini tuh memang tadi setelah sambelnya itu mateng, aku biarin dulu dia sampai dia itu benar-benar dingin ya untuk cabenya. Baru deh aku cemplungin si kerupuk singkongnya ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat, aku aduk-aduk aja sampai semuanya itu tercampur rata gitu ya, terselimuti oleh sambal. Ini aku bikinnya juga nggak yang terlalu pedas ya teman-teman si sambelnya gitu, karena memang kalau misalnya keripik singkong ini terlalu pedas agak kurang enak gitu ya teman-teman, kurang bisa menikmati kita jadinya. Jadi ini tuh ya pedas-pedas enak lah gitu ya, pedas-pedasnya itu juga ya apa ya, pokoknya nggak terlalu pedas banget lah, pokoknya ya pas lah gitu. Nah di sini kalian bisa lihat ya, aku tuh lumayan agak lama teman-teman ngaduk-ngadukinya, karena memang ya aslinya itu harus bener-bener sabar gitu ya kitanya dalam ngaduk-ngadukin si keripik singkong ini, biar semuanya tuh bener-bener kecampur gitu sama si bumbu sama si sambelnya gitu ya. Jadi nggak bisa yang tergesa-gesa gitu, jadi kayak bener-bener harus diperhatiin banget gitu, biar kayak semuanya tuh bener-bener ada sambelnya lah gitu. Oke deh teman-teman, ini alhamdulillah udah mateng untuk si keripik singkongnya. Aku langsung pindahin aja ke dalam piring kayak gini. Ini rasanya itu bener-bener enak ya teman-teman, dan jadinya itu malah kayak nggak pengen dimakan pakai nasi, malah jadi pengen kayak dicemilin gitu. Oke deh teman-teman, udah beres masak. Nah ini dia buat menu kami hari ini ya teman-teman ya, sambal keripik singkong aja. Alhamdulillah ini tuh udah cukup juga buat kami. Dan langsung aja aku simpen ya teman-teman ke dalam tudung saji susun aku. Oke next teman-teman, seperti biasa kalau habis masak jangan lupa untuk bersih-bersih di dapur. Pokoknya kalau habis masak itu wajib ya, jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau misalnya udah ditunda-tunda itu nanti jadinya itu mager, dan nanti tuh malah jadi kayak apa ya, kayak nggak enak gitu ya, kompornya dilihat dipegangnya juga pasti berminyak gitu ya. Jadi kalau misalnya habis masak itu harus selalu diusahain buat langsung dibersihkan. Dan di sini aku juga buat ini ya teman-teman, mau masak nasi sekalian karena memang nasi itu udah tinggal sedikit. Jadi ini tuh biar nanti tuh nasinya itu kalau misalnya kurang udah ada gitu ya teman-teman untuk tambahannya. Sebenarnya sih nasi itu memang masih ada gitu ya, cuman ya udah buat jaga-jaga siapa tahu nanti kurang gitu ya pas makan. Oke, ini nasinya juga lagi proses dimasak nih teman-teman. Alhamdulillah. Oke next teman-teman, ini tuh di malam harinya ya. Tadi aku habis beres ngelipat pakaian teman-teman. Pakaian tuh bener-bener numpuk banyak banget. Dan di sini tuh aku nggak videoin pas aku lagi ngelipat ya. Aku lagi ngevideoin pas lagi nyusunnya aja. Karena pas lagi ngelipat itu memang agak lama teman-teman, karena lipatan pakaian aku tuh juga lumayan banyak ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Di sini aku liatin pas aku lagi ngelipatin pakaiannya aja.
Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.